Baik, pemirsa seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Robertus Janur Hardi. Beliau adalah Senior Manager Research Analyst dari PT Krishna Sekuritas. Ya, halo. Selamat pagi Mas Robertus. Selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita akan review ya. Nampaknya juga tekanan akankah terjadi begitu dengan kondisi di Amerika Serikat, kemudian Eropa. Meskipun paket stimulus ini sudah akan ketok palu sebentar lagi. Sementara di satu sisi ada kabar yang mengejutkan bahwa Presiden Donald Trump dinyatakan positif COVID-19. Sejauh mana sentimen-sentimen ini bisa menggerakkan pasar di dalam negeri? Akankah justru menekan atau kita sudah bisa menerima dengan keadaan seperti ini? Silakan. Ya, kita masih melihat adanya sentimen market yang masih mix ya. Kalau dari Eropa kita lihat ada beberapa negara yang mengetatkan kembali lockdown-nya. Yang terbaru ada di Paris. Ini tentu berdampak pada pergerakan aktivitas ekonomi dan industri di sana, terutama di Prancis. Kemudian dari Amerika juga, ya dengar-dengar sih Presiden Donald Trump sudah mulai membaik kondisinya, sudah bisa meninggalkan rumah sakit meskipun harus karantina. Tapi kalau dari dalam negeri tentu kita masih menantikan rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja di akhir pekan. Tentu ini mungkin di awal pekan kita masih akan ketarik dengan sentimen mengenai demo buruh dan juga tentangan gitu dari kalangan buruh terhadap RUU Cipta Kerja ini. Tapi menjelang akhir pekan sih, di pekan ini kita masih bisa lebih optimis karena sebenarnya kan RUU Cipta Kerja ini memang kalau dikesampingkan dari masalah politik ya, tentu ini bisa meningkatkan kepastian atau foreign direct investment, nantinya meningkatkan dalam artian asing langsung seperti ini akan memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Dan juga ada fokus sebenarnya dari sektor UMKM ya, dari sisi perizinan yang akan dimudahkan begitu. Sebenarnya apakah ini bisa menjadi win-win solution begitu bagi industri usaha di tanah air, khususnya bagi pengusaha-pengusaha domestik begitu yang memang saat ini sedang struggle juga nih menghadapi tekanan dari pandemi COVID. Iya betul, kalau dari pasar domestik sendiri memang kita tidak di era globalisasi ini memang tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri juga. Terutama dari investor global yang memiliki modal besar, tentu ini akan bisa sangat dimanjakan lah dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, karena ya kita melihat ada beberapa industri yang mungkin akan bisa menerima manfaatnya karena dimudahkan baik itu perizinan berusaha maupun nanti juga dampaknya terhadap ekonomi secara luas, penciptaan lapangan kerja seperti yang menjadi tajuk utama dari undang-undang ini, seperti itu Mas. Memang kalau kita lihat Kamis begitu akan ada rapat paripurna, berarti akankah sangat volatile bagi pergerakan market nanti pada saat opening, kemudian paling tidak sampai dengan rapat paripurna DPR itu juga segera apakah ketuk palu begitu menyetujui draft rancangan undang-undang begitu yang sudah diajukan dan sudah dibahas sebelumnya? Ya, volatilitas jangka pendek sekarang ini memang lagi mendominasi ya, terutama tapi kalau kita melihat untuk hari ini aja mungkin di regional udah ada penguatan, jadi kita harapkan akan ada pergerakan yang mengikuti positif juga di indeks harga saham gabungan Indonesia. Tapi kalau untuk kepastian akan diketok palunya, pasti kita sih masih cukup optimis karena cuma ada 2 fraksi yang tidak setuju kemarin itu waktu panitia kerja. Tapi kedepannya sih yang lebih utama adalah eksekusinya. Seberapa lama eksekusi undang-undang ini akan bisa dilakukan, karena mengingat sentimen negatif sekarang ini masih mendominasi dengan ketidakpastian baik itu global maupun regional domestik. Ya kita harapkan ini undang-undang bisa meningkatkan lah kepastian, tingkat kepastian dan juga sentimen positif dari pelaku pasar. Di sisi lain, bagaimana dengan dunia usaha sendiri apabila ini banyak sekali karyawan ya begitu pekerjanya yang akan melakukan aksi unjuk rasa tanggal 6 besok begitu kan, berarti sebenarnya market akan mencermati apakah ini benar-benar akan berjalan lancar begitu, tidak ada lagi gejolak-gejolak yang terjadi di lapangan. Ya, di era pembatasan sosial seperti sekarang sih kita harapkan dampaknya tidak begitu besar ya, karena ya meskipun ada rencana mogok besar-besaran, tapi ya diharapkan dengan adanya pembatasan sosial ini aparat keamanan bisa lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama itu yang lebih utama untuk mencegah penyebaran virus lebih meluas lagi. Jangan sampai ini menjadi klaster demo gitu kan. Jadi ke depan sih ya kita memang menyayangkan adanya gerakan seperti ini, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga negara demokrasi semua bebas menyatakan pendapatnya. Namun untuk kedepannya tentu kita berharap protokol kesehatan bisa lebih
terapkan seperti itu. Baik, itu dia. Memang dari sisi fundamental, kemudian ada beberapa opsi yang perlu dilakukan untuk investor menyikapi kondisi seperti ini apa saja begitu Mas? Apakah sebaiknya masih wait and see saja begitu sambil menyikapi rancangan undang-undang dari Cipta Kerja ini juga nanti disetujui, sementara dari global juga tekanannya sebenarnya sudah cukup mereda ya, karena oke lah Trump positif, tapi kan kondisinya sudah membaik. Kemudian ada paket stimulus juga nih yang akan digulirkan di Amerika Serikat sehingga memberikan angin segar untuk Eropa, kemudian Asia dan tentunya indeks harga saham gabungan ini, Mas Robertus. Ya betul, kalau kita melihatnya berturut-turut ya sentimen positifnya diharapkan akan datang di beberapa hari atau pekan datang. Mulai dari domestik mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga global pengesahan stimulus dari Amerika. Tentu yang lain-lain itu akan kita lebih nantikan lagi. Tapi utamanya kalau kita lihat tren dari pergerakan pasar di tahun-tahun sebelumnya sudah pasti di kuartal 4 ya. Kita sekarang ini udah masuk kuartal 4. Biasanya sih di bulan Oktober, November sampai dengan Januari bahkan akan ada pergerakan yang positif. Jadi ini seakan-akan selaras gitu dengan historikal yang sudah terjadi bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga stimulus dari Amerika ini terjadi di kuartal 4. Nah ini apakah sesuatu kebetulan? Tentu ini kami sih melihatnya sebagai suatu kesempatan ya buat investor domestik untuk bisa mulai akumulasi kembali seperti itu. Oh, justru peluang untuk melakukan akumulasi. Kita akan sampaikan beberapa emiten